Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat bertemu kembali di kajian online Halaqah Selasa tanggal 12 Oktober ini. Salawat serta salam tak tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hari ini saya Mita selaku host akan membantu memfasilitasi teman-teman memimpin kajian yang bertema hikmah kehidupan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, teman-teman, sekarang mari kita dengarkan bersama kajian dari Ustazah Nur Hamidah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya oper langsung ke Ustazah Nur Hamidah. Ustazah, mohon maaf, ini masih termute ya? Oh iya, jazakillah khair. Siapa panggil Mbak Nita ya? Mita, Ustazah. Mbak Mita, oke. Diterima bola operannya. Iya, Ustazah. Selama ini suka join kajian, cuma jarang muncul wajahnya, mungkin karena ada anak-anak yang suka ikut. Oh ya, nggak apa-apa. Ya kan enaknya gini kalau pandemi, jadi pengajiannya bisa didengarkan juga sama anak-anak, kan begitu. Bisa sambil ngomong anak juga. Iya, Ustazah. Ada hikmahnya ya, Ustazah, semuanya. Oke, saya izin buka share screen ya, Mbak Mita, Mbak Alifah. Ya, silakan saja. Udah muncul kan? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan tentang Qasasul Anbiya, ya, kisah para nabi. Karena banyak nabi-nabi berasal dari Bani Israel yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dalam kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, ya, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Otomatis ya kita ketika ingin belajar tentang Qasasul Anbiya dari Bani Israel, jangan sampai kita lupa dengan standar barometer yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, Al-Qur'an sepertiga isinya kan akidah dan akhlak. Sepertiga lagi isinya tentang muamalat, dan sepertiga terakhir ya isinya adalah tentang al-qasas, tentang cerita. Tapi jangan kita menjadikan Al-Qur'an sebagai buku cerita. Nah, walaupun di Al-Quran banyak tentang cerita, termasuk cerita Nabi Daud, Nabi Sulaiman, namun jangan menjadikan sekali lagi Al-Quran buku cerita.
Karena kalau teman-teman menjadikan Al-Quran buku cerita, kita bisa kejebak nih. Kejebak apa? Yang pertama, kita akan menganggap Al-Quran tidak detail, tidak sempurna dalam menceritakan kisah-kisahnya. Kalau kita menganggap Al-Quran punya kekurangan, na'udzubillah min dzalik, nanti kita kan akan kejebak kepada yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Beriman sebagian dan meragukan sebagian. Al-Quran bukan buku cerita, tapi Al-Quran menjadikan cerita sebagai hidayah. Karena Al-Quran adalah buku hidayah. Jadi salah satu untuk menanamkan akidah dan akhlak, mengajarkan tentang muamalat, metode hidayahnya melalui al-qasas, melalui dengan cerita. Terus bisa jadi kejebaknya lebih parah lagi, nggak hanya beriman sebagian dan menganggap Al-Quran punya kekurangan sebagian karena nggak komplit ceritanya. Nah, yang lebih khawatir lagi kalau akhirnya nih untuk melengkapi dan keponya kita karena Al-Quran kok ceritanya seuplit kan gitu kan, cuma sedikit kan kita suka kepo, suka penasaran. Begitu kita cari lengkap versinya, nanti kita kejebak dalam siasatnya musuh Islam, yaitu menjauhkan umat Islam dari Al-Quran bukan dengan menambah ayat, bukan mengurangi ayat, tapi apa? Menambah-nambah cerita. Jadi dongeng-dongeng Israiliyat dengan cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya dalam kebenarannya, itu yang akhirnya kita merasa lebih tertarik ya, kita merasa lebih menarik. Wow, ternyata begini loh ceritanya. Oh, ternyata begini. Nah, ini kalau kita terlalu penasaran, kepo dengan kelengkapan cerita yang ada di Al-Quran, nanti kita kejebak ya dengan tambahan-tambahan dongeng-dongeng yang disusupi oleh orang-orang Yahudi. Yang istilahnya dongeng-dongeng itu kalau udah masuk ke dalam tafsir namanya dongeng Israiliyat. Dongeng legenda orang-orang Israel, ya, orang Yahudi yang belum tentu itu benar. Salah satu contohnya nih, ayo kita akan belajar bagaimana dengan kisahnya Nabi Daud dan Sulaiman, kita akan belajar untuk tetap meyakini Al-Quran sempurna dan paripurna. Ya, Al-Quran adalah buku hidayah. Penggalan-penggalan cerita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu akan memberikan banyak hidayah buat kita. Bukan semakin kita menjauh dari Al-Quran. Dan kita akan mawas diri yang manakah nanti cerita-cerita Israiliyat yang perlu kita waspadai. Nah, oke. Nah, yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 251 sampai 252 berita tentang kenabian Nabi Daud alaihissalam itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu peristiwa penaklukan Palestina ya, tentara Tolut melawan Jalut. Jadi kalau teman-teman ingat ya, kalau Nabi Daud itu diceritakan oleh Allah ya di saat langsung masa kecil ya, di saat kontribusinya, perannya bersama dengan pasukan Tolut melawan Jalut, dan dengan izin Allah ya Nabi Daud kecil itu mampu membunuh raksasa Jalut kan gitu. Ini ada dalam ya surat Al-Baqarah ayat 251 sampai 252. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini wa qatala Dawudu, Nabi Daud lah yang membunuh Jaluta. Ya Jalut ya, setelah terbunuhnya Jalut dan akhirnya wa atahullahul mulka, Allah yang akan memberikan al-mulka, kerajaan, wal hikmah ya, dan banyak ilmu hikmah, wa 'allamahu mimma yasha, dan segudang mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Karena nanti kerajaan yang tidak tertandingi adalah kerajaannya Nabi Daud dengan putranya juga Sulaiman. Nah,
cerita lengkapnya ya teman-teman bisa lihat nanti dari ayat 243 sampai 252. Ya, karena dimulai dari sejak zaman Nabi Musa, waktu Nabi Musa membawa Bani Israel dari kejaran Fir'aun, ya akhirnya kan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Kan begitu. Ya, dan Bani Israel setelah selamat dari Fir'aun, lalu melintasi, menyeberangi Laut Merah, kan sudah sampai di perbatasan dengan Palestina. Karena Mesir dengan Palestina itu dibatasi di daerahnya Bukit Tih itu dengan Laut Merah. Nah, begitu sampai di daratan padang pasir Tih yang ada Gunung Sinainya, Allah menyuruh kepada Bani Israel untuk kembali ke Palestina. Sejak dulu kalian tinggalkan waktu di zaman Nabi Yusuf. Berarti apa? Kan di sana ada Al-Aqsa. Selama ini kalian hidup di zona aman di Mesir sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ya karena Nabi Yusuf berjasa besar kan. Udah sekarang kamu kembali dong. Jaga itu Al-Aqsa yang ditinggalkan ya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak untuk kalian. Apa yang terjadi? Di sana kan diceritakan ternyata Bani Israel kan nggak mau masuk ke Palestina. Malah ngeyelnya itu. Dia bilang kepada Nabi Musa, gini aja deh Musa dalam surat Al-Maidah, anta warabbuka faqatila, kamu sama Tuhan kamu aja yang masuk ke sana, perangi dulu tuh orang Palestina yang menguasai ya daratan tersebut. Kalau kamu menang, baru kita masuk ya, kita nunggu berita di sini. Sejak itu Allah akhirnya haramkan bumi Palestina kepada Bani Israel. Yang akhirnya Bani Israel itu terlantar, ya, ditandai dengan 40 tahun loh adanya di padang pasir, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, muter. Dan sejak saat itu setelah lewat 40 tahun, Bani Israel nggak pernah bisa menguasai Al-Aqsa, bisa mendapatkan tempat yang membuat mereka menjadi bangsa yang terhormat, itu enggak. Nah, sampai Allah ya menyuruh di saat Nabi Daud kecil. Jadi bertahun-tahun mereka sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Daud itu mereka Bani Israel benar-benar terlantar, ya nggak punya tempat tinggal yang jejak gitu. Ya, barulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan buat mereka, yaitu ketika Nabi Daud kecil diminta untuk bersama dengan kepemimpinan Tolut membawa pasukan ya untuk merebut kembali Palestina ya Al-Aqsa dari tentara Jalut. Nah, sejak saat itulah akhirnya Nabi Daud ya diberikan sebuah kehormatan ya oleh Bani Israel karena sejak Nabi Daud berhasil merebut Al-Aqsa, membunuh Jalut, begitu dia dewasa dia akan membawa Bani Israel di puncak kepemimpinan dan kejayaan. Jadi kalau teman-teman ingat orang Yahudi itu memberikan gelar kepada Nabi Daud dengan bintang David. Kenapa bintang David? Ya kayak kita lah, kalau ada yang berprestasi kan dikasih bintang. Nah karena Nabi Daud berprestasi, ya berhasil mengembalikan Bani Israel ke Al-Aqsa. Akhirnya mereka memberi gelar dengan Nabi Daud itu diistilahkan dengan David ya untuk orang-orang Yahudi dan diberi gelar dengan bintang David. Nah, ini ayatnya yang tadi sudah kita baca sedikit. Nah, kemudian hati-hati nih ya ceritanya di Al-Qur'an itu cuma sepenggal kisah Nabi Daud kecil lalu dibawa oleh pasukan Tolut membunuh Jalut. Nggak ada lengkapnya cerita sebenarnya kayak apa, terus bagaimanakah ya tragedinya. Nah itu tidak diceritakan di dalam Al-Quran secara detail. Jangan sampai rasa kepo kita tadi nih penasaran, ya nanti setelah Nabi Daud jadi nabi,
ya menjadi penguasa, ya itu Tolut apa yang terjadi dengan kehidupan Tolut yang berikutnya. Jangan sampai kita terlalu kepo, karena kalau kita kepo bahaya. Nanti kita akan termakan dengan legenda kisah Bani Israel yang tujuannya untuk menodai nabi itu sendiri. Jadi mereka bersengaja untuk bagaimana membuat kemuliaan-kemuliaan nabi ternodai dengan cerita-cerita itu. Nah, yaitu kisah Israiliyatnya ini, ya kalau ya Nabi Daud kecil, ya itu kenapa dia tertarik ya untuk ikut pasukan, ya karena ada instruksi dari Tolut, siapa yang berhasil membunuh Jalut nanti mahar, ya hadiahnya adalah mahar dinikahkan dengan putri Tolut. Itu cerita di Israiliyatnya begitu. Berbeda kan dengan yang di Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu ya Tolut bukan orang kaya raya. Tolut itu dia rakyat biasa, tapi kepemimpinannya, pengangkatannya ya menjadi panglima perang pada saat itu, ya, itu benar-benar diturunkan tabut. Ya, tabut itu kotak peninggalan Nabi Musa yang benar-benar dibawa oleh malaikat dari langit, jadi turun. Ya, karena orang Bani Israel pada saat itu nggak mau di bawah pimpinan Tolut, ini nggak ada apa-apanya. Ya, harta nggak punya, kedudukan nggak punya. Nah, mereka minta bukti kalau memang Tolut yang diangkat menjadi panglima perang, apa buktinya? Itu sampai benar-benar di depan mata loh. Allah turunkan tabut, ya kotak peninggalan Nabi Musa, itu dibawa oleh malaikat, diletakkan ya di depan orang-orang Bani Israel. Baru deh mereka percaya kalau Tolut yang tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, dia menjadi panglima perang, memimpin perang. Tapi kalau dalam kisah Israiliyat, nggak begitu ceritanya. Tolut itu adalah bangsawan yang dia memang membuat sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Jalut, nanti hadiahnya akan diberikan mahar, dinikahkan untuk putrinya. Udah, terus caranya untuk mendapatkan pasukan atau orang yang terpilih itu sampai dia membuat helm besi. Jadi kalau Cinderella itu kan sepatu kaca, ya kan? Ya, dia pangeran mencari siapa putrinya yang memang cocok ya kakinya dipakaikan ke putri tersebut. Ada yang kebesaran, ada yang kekecilan, kan begitu. Ya, Cinderella lah yang pas ya itu dengan ukuran sepatu kacanya. Ceritanya Tolut begitu ya, tapi bukan pakai sepatu kaca, ya pakai helm besi. Jadi helm ini dibuat oleh Tolut, dicari pemuda yang paling tepat adalah mereka yang kalau dimasukkan kepalanya ke helm ini pas, udah nih, ada yang kebesaran, ada yang kekecilan, ya ternyata begitu dipakai ke Daud, ya Nabi Daud kecil, pas. Berarti apa? Nah, tanda kalau Nabi Daud sebagai pahlawan itu dengan kecocokan helm. Ya, padahal kan kalau di Al-Quran tidak seperti itu. Ya, itu memang Allah lah yang memilih Nabi Daud. Begitu sudah berhasil membunuh Jalut, ternyata apa? Tolut ya mengkhianati janjinya. Begitu udah menang, yang katanya siapa yang menang dinikahkan kepada putrinya, ternyata dikhianati. Ya, bahkan Nabi Daud itu akan dibunuh, ya, dikejar-kejar. Jadi kalau teman-teman lihat cerita ini, itu biasanya terdapat di buku cerita yang ya anak-anak ya kalau mau di search di Google ya juga ada ya kisah tentang bagaimana penaklukan Daud bersama dengan Tolut ya, yang versi Israiliyat itu disebutkan ada gitu. Nah, tapi jangan sampai kita menganggap begini kok cerita aslinya. Enggak, ini adalah Israiliyat. Ya, Tolut mengkhianati janjinya sampai dia malah ingin membunuh Nabi Daud, membuat rakyat marah pada saat itu ya, yang akhirnya
Talut pun diberikan hukum ya oleh masyarakat ya, oleh massa yang marah ya dengan kematian Talut dan pengangkatan Nabi Daud. Kayak memang ceritanya kalau kita baca kan kayaknya wah seru banget kan gitu kan. Ya tragedi berdarah. Ya, padahal tidak seperti itu. Nah, kemudian nih Nabi Daud memang dari kecil dia sudah disiapkan sebagai tanda-tanda kenabian, bukan dengan sayembara pakai helm besi. Karena dari kecil ya kalau Nabi Daud itu sudah memiliki banyak ya tanda-tanda mukjizat. Nah, hanya hati-hati ya ayat-ayat Al-Qur'an yang ada ya akhirnya orang-orang Bani Israel itu menambahkan dengan dongeng-dongeng Israel. Nah, yaitu apa? Nah, kenapa? Ya, jadi kalau teman-teman lihat ayatnya nih, jadi di ayatnya ini disebutkan nih kalau Nabi Daud nih dia nih. Ya, sebentar ya. Jadi ya diceritakan kalau di versi ayat Al-Qur'annya ya kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat dan kepada masing-masing Sulaiman dan juga Nabi Daud ya itu diberikan hikmah ilmu dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Nabi Daud dan kamilah yang melakukan. Kan kalau kita sekedar baca ayat ini mungkin kita akan punya rasa penasaran, kayak apa sih gunung-gunung, burung-burung itu bertasbih bersama dengan Nabi Daud? Kok ya adanya disebutnya hanya di gunung-gunung kan begitu. Gimana sih caranya? Nah, orang-orang Bani Israel mengincar kalau orang-orang yang punya rasa kepo, kepingin tahu ceritanya seperti apa, bahaya. Nanti kejebak ya dengan ya Israiliyat yang dibuat oleh orang Yahudi. Ya, kenapa Nabi Daud itu hidupnya di gunung, dikucilkan oleh si ayahnya? Nah, versinya mereka gitu dikucilkan. Padahal bukan Nabi Daud dikucilkan. Ya memang Bani Israel sejak zaman Nabi Musa, ya mereka mengingkari Nabi Musa dan disuruh ke Palestina. Mereka nggak mau. Sejak saat itu Bani Israel memang tidak punya tempat yang menetap ya dimanapun mereka berada ya mereka selalu dihinakan oleh Allah ya karena mereka membuat Allah marah orang disuruh balik ke Palestina mereka nggak mau artinya mereka ya tinggalnya di gunung ya di padang pasir bukan karena Nabi Daud perawakannya kecil jelek memalukan akhirnya apa sama ayahnya diasingkan di gunung dan dia bersahabat dengan alam. Nah, pada saat bersahabat dengan alam ini, ya gunung-gunung bertasbih, burung-burung bertasbih, ya di tempat pengasingan yang membuat Nabi Daud itu tidak kesepian lah di proses pengasingan. Dia baru keluar ya setelah adanya pengumuman sayembara karena ya topi besi yang dijadikan sayembara ya untuk mencari kecocokan pahlawan itu nggak ada yang cocok di semua pemuda ya siapa lagi ada nih satu ya pemuda anaknya nggak disebutkan nama bapaknya siapa pokoknya ini ada satu pemuda yang dia memang diasingkan oleh ayahnya begitu dipanggil ternyata pas nah ini kalau kita nggak tahu ini adalah Israiliyat bisa jadi ngeri ya gawat kita bisa menceritakan ini kepada anak-anak kita. Padahal ini adalah Israiliyat. Ya, kalau versi Al-Qur'an bahwa memang Nabi Daud itu dengan mukjizat sebagai tanda kenabian ya dengan gunung, burung, bertasbih, dia mampu menaklukkan besi, bahkan dia menjadi inspirator ya dalam membuat pelindung baju perang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini semua adalah kamilah yang melakukannya. Ya, itu disebutkan adalah ya di sini kan disebutnya wa kunna fa'ilin. Kami wa 'allamnahu dan kami yang mengajarkan. Jadi semuanya itu Allah punya keterlibatan sebagai
sebagai kuasa Allah memberikan tanda kenabian. Yang bukan ini adalah kehebatannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dari dari hasil semediknya, dari hasil dia belajarnya, tidak, tapi Allah yang diberikan dan kami yang memberikan, kami yang melakukan, kami yang mengajarkan, kami yang menundukkan. Ya, Nabi Sulaiman angin, kami yang menundukkan. Nabi Sulaiman mampu menaklukkan setan yang menyelam ke dalam laut. Itu semua kami. Ada Allah yang punya peran. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau ya Nabi Daud bisa bertasbih dengan gunung, dengan burung, bisa menaklukkan besi, bisa membuat inspirasi baju perang. Itu semua adalah bukan hebatnya Nabi Daud, tapi karena ya bagian dari mukjizat gitu. Ya, juga nih ya Nabi Sulaiman ya dari ayat-ayat yang tadi saya tampilkan, mukjizat Nabi Sulaiman luar biasa. Artinya ya Allah, kita kalau ngebayangin Nabi Daud dan Nabi Sulaiman keren banget ya sebagai raja yang tidak tertandingi. Yang gunung bertasbih, ya kemudian juga dengan kalau Nabi Sulaiman nggak cuma gunung, dia bisa memerintahkan angin, bawalah daku kemanapun yang aku inginkan. Enak banget. Jadi nggak perlu buru-buru ya, takut macet, nggak perlu ya, karena kapanpun dia mau pergi, udah dia tinggal panggil angin, bawalah daku kemanapun ya aku inginkan, kemanapun aku mau pergi. Itu transportasi itu benar-benar angin yang ting ya kan, gampang banget ya langsung sampai ke satu tempat. Ya bahkan Nabi Sulaiman itu benar-benar raja yang tidak hanya menundukkan manusia, ya juga binatang, juga dia menundukkan jin dan setan. Jadi nggak cuma jin, setan pun yang kafir nggak berani ya melawan Nabi Sulaiman. Ya karena bukan Nabi Sulaiman di posisi yang rendah, yang tergantung sama setan, bukan. Ya karena setan kalau nggak mengikuti keinginan Nabi Sulaiman, berabe, ya bisa diapa-apain sama Nabi Sulaiman. Nah, beda kan kalau sekarang. Sekarang ini kan berteman dengan setan, setan yang berikan keuntungan kepada manusia. Manusia yang punya ketergantungan sama setan. Sedangkan Nabi Sulaiman, dia tidak punya ketergantungan, tapi dia memang menjadi pemimpin yang setan pun nggak berani untuk membangkang. Itu ada dalam surat Al-Anbiya ayat 82, An-Naml ayat 38-40, ya juga dia bisa berkomunikasi ya dengan semut yang sering kita dengar kisahnya, bala tentaranya nggak cuma manusia tapi jin, burung, dan luar biasa ya, nggak cuma dia bisa bertasbih bareng tapi dia bisa berkomunikasi. Artinya kalau dari sini ya, seorang pemimpin sekaya apapun, sehebat apapun, kalau belum sekaya Nabi Sulaiman, belum sehebat Nabi Sulaiman, belum seujung kuku Nabi Sulaiman, ya jangan sombong. Kan gitu. Ya, Nabi Sulaiman yang kaya raya, yang kerajaannya tidak tertandingi, yang pasukannya ya meliputi manusia yang Hansa pun bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, itu luar biasa. Tetap Nabi Sulaiman menyadari bahwa semua yang dia rasakan, yang dia nikmati itu adalah amanah. Kalau amanah berarti harus dimanfaatkan dengan cara yang baik sebagai wujud rasa syukur. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, ini yang saya berikan ya, yang saya berikan warna kuning itu adalah ucapannya Nabi Sulaiman. Yang akhirnya nanti ucapan Nabi Sulaiman ini didokumentasikan oleh Allah dan dilengkapi oleh Allah untuk menjadi barometer rasa syukurnya umatnya Nabi Muhammad dalam surat Al-Ahqaf ayat 15.
Ya, jadi apa yang didokumentasikan oleh Allah, ya, Nabi Sulaiman yang punya kerajaan, punya kekayaan yang tidak tertandingi. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika, ya, fi ibadikas solihin. Ini ucapannya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman itu, ya, berdoa kepada Allah sebagai wujud rasa syukurnya, ya, dengan mengatakan Robbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah kepadaku agar aku akan selalu bersyukur atas nikmat allati an'amta alayya yang engkau berikan kepadaku. Tapi juga enggak hanya kepadaku, juga nikmat yang aku syukuri adalah nikmat yang engkau berikan juga wa ala walidayya, kepada kedua orang tuaku. Jadi dia benar-benar bersyukur, enggak hanya nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi juga nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Dan rasa syukur ini enggak sekedar alhamdulillah, 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 itu mah omdo, ngomong doang. Rasa syukur kamu tunjukkan dengan action kamu. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, wa an a'mala sholihan. Saya sebagai wujud rasa syukur itu akan melakukan banyak kebajikan. Tapi barometer kebajikannya bukan yang penting orang tua suka, yang penting saya sukses, yang penting berprestasi, ya, teruji dan diakui oleh orang. Tidak. Tolak ukurnya Nabi Sulaiman dengan hartanya, kekuasaannya yang Allah berikan kepada dia, ya, sebagai rasa syukur dengan banyak berbuat kebaikan, tardoh, yang Allah ridho. Jadi targetnya apapun yang dia lakukan, Allah ridho, ya. Dia nggak akan berani melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Nah, kemudian Nabi Sulaiman meminta kepada Allah jangan sampai, ya, dia jadi orang kaya yang bersyukur lalu kemudian berubah menjadi mantan syukur, ya, jadi orang yang kufur. Gimana caranya biar istiqomah, ya, selalu bersyukur dan beramal soleh yang Allah ridhoi? Ya, ditutup doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni, ya Allah masukkanlah aku, ya, birahmatika. Semua mah rahmatnya Allah, bukan karena siapa gue, ya, tidak, tapi birahmatika, atas rahmatmu, agar engkau selalu memasukkan aku ke golongan fi ibadikas sholihin, ya, selalu dijaga berada dalam komunitas orang-orang yang solih. Ini ucapannya Nabi Sulaiman. Nah, untuk kita umat Nabi Muhammad dilengkapi oleh Allah. Kamu, ya, kalau ingin menjadikan diri orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu harus lebih dari rasa syukurnya Nabi Sulaiman. Karena kamu umat yang terbaik. Kamu adalah umatnya Rasulullah. Bahkan Allah titipkan rasa syukur ini untuk umat Nabi Muhammad dalam surat Al-Ahqaf, surat 46, ayat ke-15, sebagai tolak ukur seorang ibu berhasil atau tidak berhasil mendidik anak pada saat lihat karakter anak itu apakah seperti gambaran yang ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Karena nanti di sini sama. Jadi kalau teman-teman lihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu Allah titipkan karakter pemuda yang seperti Sulaiman kontemporer besok, itu Allah titipkan kepada seorang ibu. Dimulai dari kamu mendampingi anak kamu waktu di dalam rahim. Wa wassal insana biwalidayhi ihsana. Ya, dari mulai hamalat ummuhu, dari mulai kehamilan. Begitu anaknya lahir, ya, bagaimana ibunya terus mendampingi, ya, sampai anak itu balik, ya, haid ataupun sudah, ya, mukallaf, ya, laki-laki berarti sudah keluar sperma. Dan nggak selesai dengan usia mukallaf,
sampai hatta idza balagha arba'una sana, sampai anak ini berumur 40 tahun. Kenapa? Karena pendampingan seorang ibu kepada anaknya, sukses atau tidak sukses, berhasilkah atau tidak berhasilkah kita mendidik anak, lihat. Apakah ketika umur 40 tahun karakter anak kita seperti Sulaiman kontemporer yang lebih baik lagi. Ya, yaitu apa? Dengan karakter yang disebutkan doanya separuh seperti doanya Nabi Sulaiman. Robbi Auzi ini kan sama. Ya, dia umur 40 tahun, ya kita akan melihat sukses atau tidak sukses kita mendidik anak. Pada saat di umur 40 tahun, dia mampu nggak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan nggak cuma kepada dia, ya juga nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Artinya apa? Dia makin bakti sama ibunya, makin bakti sama bapaknya, makin bakti sama mertuanya. Ya, karena bisa jadi bapak ibunya orang desa, bapak ibunya mungkin bukan sarjana, ya tapi dia tetap bersyukur dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi makin bakti, makin hormat, bukan makin mentang-mentang. Ya, ya itu ya karakter yang pertama. Kemudian sama ya, wa an a'mala sholihan tardoh. Rasa syukur ini dia akan wujudkan dengan produktif beramal yang barometernya bukan kesuksesan pribadi, bukan kesuksesan memiliki jabatan, bukan kesuksesan berapa kekayaannya, tapi amal yang dia hasilkan, produktivitas yang dia hasilkan, ya targetnya adalah tardoh, yang penting Allah ridho. Jadi dia tidak akan nabrak sana nabrak sini, yang penting sukses anak bini, ya tidak terlantar 7 keturunan, ya bisa terjaminkan hidupnya, enggak, tapi dia melakukan prestasi-prestasi yang penting tardoh, Allah ridho. Ya. Kalau ini kan Nabi Sulaiman, tapi kalau yang dalam surat Al-Ahqaf itu setelah an a'mala sholihan tardoh wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah meminta jangan cuman dia berdoa untuk dia ya saja, tapi keberlangsungan anak keturunan itu menjadi baik atau tidak kan tergantung kita sebagai orang tua, ya berdoa dan akan melanjutkan keberlangsungan sampai anak keturunan. Ya, jadi nggak hanya mikirin diri sendiri, tapi bagaimana kebaikan ini akan menjadi karakter yang terwarisi kepada anak keturunan. Maka kalau dalam surat Al-Ahqaf kan ditambahkan doanya wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah ya anak keturunanku. Ya, kalau Nabi Sulaiman nggak berdoa seperti itu untuk anak keturunannya, dan dilalah memang Nabi Sulaiman ya diputus ya dari sisi keturunan, ya di laki-laki dia kan tidak punya ya anak laki-laki, jadi terputus nasab binnya. Nah, sedangkan kita diminta oleh Allah keberlangsungan karakter kebaikan ya dengan doanya, yaitu wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika, ditambah ya Allah aku bertobat kepadamu, jadi makin tua bukan makin banyak maksiat ya, jadi tua keladi, makin tua makin jadi, enggak, tapi Sulaiman kontemporer yang lahir dari rahim kita makin tua makin banyak taubat ya, ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin, dan makin tua makin menunjukkan bagaimana identitas keislamannya yang bertambah solid ya, bertambah soleh. Nah, itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun tidak bisa menandingi kerajaan dan kekayaan Nabi Sulaiman, tapi kesolihan Nabi Sulaiman ya itu diabadikan oleh Allah dengan surat Al-Ahqaf. Di saya udah azan, coba di mute dulu sebentar ya. Emang udah jam berapa sih? Baru sebentar.
Ya, kita lanjut. Itu nanti dibantuin kan Hoja pas nuker. Ya bagaimana jadi tabrakan begini? Ngezoom dempetan. Udah. Kita lanjutkan. Beda nanti Allah menyuruh kita warning karena ada juga sosok yang kaya raya. Ya, jadi kalau belum sekaya seperti yang diceritakan oleh Allah dalam sosok surat Al-Qasas, yaitu Qarun, jangan sok pamer, jangan sok ngerasa ya udah jadi orang kaya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam surat Al-Qasas dari ayat yang ke-77 sampai ayat yang ke-80, Qarun itu ya dia kekayaannya dengan digambarkan kan kunci-kunci tempat dia menyimpan harta itu tidak bisa dia bawa dengan sendiri, tapi dia kan harus menyewa tenaga bodyguard untuk membawa kunci. Jadi bukan Qarun kemana-mana hartanya dibawa-bawa, itu buat tunawisma. Ya, jadi Qarun itu ya penyimpanan harta-hartanya yang dibawa kemana-mana itu cuma kuncinya aja. Kayak kita lah, kalau kita berarti penyimpanan harta kita kan bisa jadi kunci rumah, ya kunci ATM, kan begitu kan? Nah, berangkas itu kan berarti ATM. Jadi kalau ATM kita, kunci rumah kita masih bisa kita bawa di dompet sama di tas kita, jangan belagu ngaku kaya. Ya belum ada apa-apanya dengan kekayaan Qarun. Jadi kalau teman-teman ke Mesir ya, itu sampai Allah tenggelamkan tempat penyimpanan hartanya Qarun itu, emas, perak, itu ditenggelamkan menjadi danau. Yang danau jauh dari laut tapi airnya asin. Kenapa? Ya karena kalau nggak asin bisa diambil dong hartanya. Jadi istilahnya harta karun kan gitu. Tapi kalau asin, emas, perak, ya semuanya kan dengan asin akan karatan dan akan hilang. Apalagi airnya yang di danau Qarun itu tidak bersahabat dengan kulit kita. Jadi kalau kena air danau Qarun itu ya kayak, karena saya pernah ke sana ya, itu jadi kayak bersisik gitu, kayak ada kita kayak kena garuk gitu kan, jadi gatel terus kayak kena putih-putih itu. Itu jadi nggak nyaman untuk dipakai dalam rangka jalan-jalan, karena kan biasanya kita kalau di Indonesia kalau ada danau udah deh ya buat wisata kan begitu. Kalau danau Qarun nggak seperti itu makin hari makin menyusut airnya. Ya, nah Qarun kenapa Allah abadikan? Karena Allah nggak mau orang nanti sampai akhir zaman kayaknya nggak seberapa, tapi sombongnya kayak Qarun. Yaitu apa? Ya, yang membuat Allah marah adalah ucapan Qarun yang diabadikan oleh Allah. Apa itu ucapan Qarun? Ya dia mengatakan qalama indi ya innama utituhu ala ilmin indi. Jadi semua yang harta yang aku dapati ini itu semua karena sebab ilmuku. Itu Qarun zaman dulu yang ngomongnya begitu. Ya, semua harta-harta ini ya sebab karena ilmuku. Itu Qarun zaman dulu. Kalau Qarun zaman sekarang ngomongnya gimana? Yang bisa membuat Allah sebel. Ya, dia jadi orang sukses, dia jadi orang terpandang. Nah, Qarun sekarang ngomongnya disingkat, gue gitu loh. Nah, ya, itu dia tuh. Hati-hati. Karena dulu Qarun zaman dulu ngomong gitu, ya innama utitu ala ilmin indi. Semua harta ini ya karena ilmuku. Ya kalau orang sekarang ngomong kayak begitu kan kayaknya lebay banget. Ya orang sekarang kan mestinya diringkas. Wow, keren, wow, hebat, wow, sukses. Gue gitu loh. Nah, itu dia tuh. Ya Qarun kontemporer. Nah, jangan sampai dua sosok yang diabadikan dalam Al-Qur'an, yang kaya raya, ya satu Nabi Sulaiman, ya satu Qarun, itu menjadi pelajaran buat kita karena sampai akhir zaman akan ada Sulaiman kontemporer yang
berdoa seperti dalam surat Al-Ahqaf, dan sampai akhir zaman juga akan ada korun-korun kontemporer yang sombongnya seperti ucapan korun. Nah ini ya. Nah, Nabi Sulaiman nggak hanya itu mukjizatnya. Ya tadi ya, dia bisa menguasai angin, menguasai binatang, menguasai jin, bahkan setan pun juga nggak berani. Waktu Nabi Sulaiman minta agar setan itu mendirikan ya istana ya. Jadi disuruh ya untuk nyelam ke dasar laut karena untuk membuat istana yang membuat Ratu Balkis terkagum-kagum. Karena lantainya ya itu dari kaca yang bisa tembus ke bawah ya, melihat kehidupan air, kehidupan laut. Nah itu manusia biasa yang nggak bisa melakukannya ya. Dan Nabi Sulaiman minta secara instan, menyuruh siapa? Setan. Dan setan itu tunduk pada saat itu bukan karena kerjasama, karena tim, enggak, ya karena terpaksa. Kalau enggak tunduk sama Nabi Sulaiman bisa dihukum. Dan itulah kalau jin, nah itu disebut jin ifrit ya, dia bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis kan. Sebelum engkau bangkit ya dari tempat dudukmu, ternyata ada jin yang lebih hebat dari jin ifrit, yaitu apa? Sekedip mata, ting, ya, itu bisa langsung pindah ya dari kerajaan Ratu Balkis ya di Sabah ya ke Palestina. Nah, juga beberapa mukjizat-mukjizat yang benar-benar luar biasa gitu ya, dengan tragedi semut, tragedi burung hut-hut ya, tragedi Ratu Sabah. Yang perlu kita khawatirkan adalah cerita-cerita mukjizat ini akhirnya dinodai ya dengan Israiliyat. Contoh apa? Ratu Saba. Kenapa Ratu Saba cerita Israiliyatnya itu nggak asik banget? Ya, karena mereka nggak suka dengan Ratu Saba. Orang Bani Israel itu nggak suka dengan Ratu Saba. Karena Ratu Saba ternyata sosok yang pemimpin wanita yang luar biasa, malah tunduk sama Nabi Sulaiman. Malah beriman kan? Nah, ya, akhirnya apa? Mereka menambahkan cerita-cerita Ratu Saba ya untuk menodai kemuliaan Ratu Saba yang tunduk beriman ya kepada Nabi Sulaiman. Beda sama Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf kalau orang-orang Israiliyat kan happy ending, nikah sama Julaiha. Kan Israel itu gitu. Padahal istrinya Raja Ajis itu justru kan disebut dalam Al-Quran perempuan yang nggak benar, ya, perempuan yang kejam, penggoda, ya, dan benar-benar sadis lah. Orang perempuan-perempuan lain dikumpulin, dikasih apel, dikasih pisau kan sampai ngiris tangannya sendiri, itu kan berarti perempuan sadis banget. Tapi kenapa akhirnya kok mereka malah membuat Israiliyat happy ending? Nabi Yusuf ya menikah dengan Julaiha, sedangkan Ratu Saba kenapa dibuatnya bukan menjadi istrinya Nabi Sulaiman? Enggak. Tapi ya Ratu Saba itu disusupi Israiliyat apa? Nabi Sulaiman enggak menikah dengan Ratu Saba karena mereka menyusupi kalau Ratu Saba adalah jelmaan keturunan setan. Ya terlihat ya pada saat cerita di Al-Quran kan dia menyingkap betisnya ya karena dia takut basah kan. Nah, ternyata ditambahin Israiliyat waktu dia menyikap betisnya itu baru kelihatan kalau kakinya bukan kaki manusia, tapi kakinya setan, ya, berbulu ya dan seperti binatang. Nah, ini cerita Ratu Saba. Ya ternyata apa? Ada lagi di Indonesia, ampun lebih cocokologinya ya. Yaitu apa? Menghubungkan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman memindahkan kerajaan Ratu Saba ya. Ratu Balkis itu ya itulah yang adanya sejarah dengan candi di Indonesia. Nah itu ini disebutkan ya di dalam. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu ini itu udah tersebar di Google ya cerita tentang candi di Indonesia itu ada hubungannya dengan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena sampai yang menulis ini dengan membuat data, ya, seakan-akan data ilmiah sebagai sejarah. Tapi tetap
ya itu cocokologi lah, nggak masuk akal. Ya karena jadi dianggap kalau Candi Prambanan itu adalah satu sejarah ya bagaimana waktu Nabi Sulaiman menyuruh jin dan setan itu memindahkan kerajaan Ratu Saba ya. Dan bukti-buktinya itu relief-relief yang ada di Candi Borobudur, itu ada yang bermotifkan bunga, burung, ya. Ini semua menjadi bukti sejarah kalau mereka itu adalah candi yang dulu tragedinya Nabi Sulaiman. Ya, kemudian pekerjaan yang di Al-Quran nih, jadi pekerjaan jin yang tidak selesai, ya karena mengetahui Nabi Sulaiman udah wafat ya dengan tongkatnya yang dimakan oleh rayap. Nah itu dianggap ya kalau ada tuh di Borobudur ya satu patung yang belum tuntas dikerjakan. Ya kenapa? Karena inilah patung yang diabadikan kerjaannya jin yang belum selesai, ternyata udah melihat Nabi Sulaiman wafat. Ya jadi patung itu belum tuntas ya. Dan tragedi ini dicocokologikan dengan apa yang ada di Al-Quran. Ya, Ratu Saba ya itu dan rakyat kan menyembah matahari kan di awalnya. Ya, dan ternyata apa? Ya di Candi Ratu Boko ya, itu juga terlihat burung-burung yang menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Ya itu ceritanya mereka lah ya. Terus juga di Wonosobo ya ditumbuhi pohon yang sangat banyak, dan pohon ini ya ini disebutkan sebagai makna hutan ya hutan Saba. Nah, itu cocokologi bahkan lebih ini lagi, Nabi Sulaiman itu adalah orang Jawa. Kenapa? Karena Su adalah nama awalan untuk orang Jawa. Lihat aja dari 25 nabi yang namanya Su cuman Sulaiman. Nah, ini saya cuman copy paste ya apa yang saya ambil dari cerita tentang Candi Borobudur dengan Nabi Sulaiman yang dibuat oleh orang Indonesia. Nah, jadi teman-teman jangan tanya ini ya, saya cuma copy paste doang kan gitu kan. Cuman untuk menunjukkan hati-hati, orang Indonesia itu kreatif banget tapi kebangetan kan gitu kan. Nah, ya itu. Jadi Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hut-hut. Nah itu juga ditemukan surat ya di Candi Ratu Boko. Ya. Saya jujur belum pernah ke Candi Borobudur, juga belum pernah gitu kan. Jadi hanya mengcopy paste apa yang saya ambil dari tulisan ya, ada dia dosen peneliti apa gitulah ya. Itu ya judulnya hati-hati. Kenapa? Mereka kok membuat cerita yang menghina Ratu Saba? Ya karena menurut mereka endingnya nggak enak banget. Karena Ratu Saba kan endingnya apa? Beriman kepada Allah. Nah, gimana caranya dinodai ya dengan menambahkan cerita-cerita itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika memuliakan Ratu Balkis ya setelah bertaubat, itu bagaimana akhirnya menjadi hikmah waktu sholat. Ya, karena mereka kan awalnya menyembah matahari di waktu terbit dan waktu terbenam. Dan akhirnya ya setelah Ratu Saba beriman kepada Allah, dia sholat bersama dengan Nabi Sulaiman ya, dan Allah memberikan keputusan kalau tidak boleh lagi sholat tepat di waktu dulu mereka beribadah, proses terbit dan proses terbenam kan begitu. Nah kemudian ujiannya Nabi Daud ya, semua nabi pasti punya ujian. Nah ini ujiannya Nabi Daud ketika Nabi Daud sudah dalam kondisi yang raja yang tidak tertandingi, tiba-tiba ada nih 2 orang yang manjat ke rumahnya Nabi Daud. Lalu dia berselisih dan minta solusi dari Nabi Daud. Kan Nabi Daud kaget kok tiba-tiba ada 2 orang nyelonong. Ya, nah kemudian mereka berkata, jangan takut wahai Daud, saya cuma kepengen mencari solusi. Ini gimana nih? Ya kami punya kasus ya, saudaraku ini punya 99 ekor kambing.
sedangkan aku punya seekor kambing. Yang 99 malah bilang, ya udah begini aja deh biar tuntas. Kamu kan cuma punya satu, serahin aja yang satu. Ya, jadinya aku 100. Nah, Nabi Daud kan marah pada saat itu. Nah, pada saat Nabi Daud marah, yang mengatakan kalau mereka berbuat zalim, malah disindir sama mereka. Ya, Daud ya kan berani berbuat zalim, padahal apa? Dia kan sudah punya 99 istri. Kok ya masih ada satu istri itu mau dinikahkan kembali. Nah, ini nggak diceritakan secara detail di dalam ayat ini. Ya, mereka hanya mengatakan kalau Nabi Daud itu diminta untuk beristighfar dan merenungkan diri. Kamu berani mengatakan kezaliman, kira-kira kamu juga pernah nggak berbuat zalim? Nah, ini yang diceritakan dalam Al-Quran. Tapi ya orang-orang bagaimana membuat cerita palsu dengan tragedi pertikaian kalau yang bertikai itu bukan manusia tapi malaikat. Ya, kenapa? Karena Nabi Daud pernah melihat istri orang yang sedang mandi. Istri orang ini dia sudah punya suami kan? Nah, suaminya kan harus dipisahkan. Ya, karena Nabi Daud sebagai pemimpin, gimana caranya ingin merebut si wanita ini? Nabi Daud menyuruh suaminya untuk pergi berperang dan dibunuh. Dianggap seperti kecelakaan perang. Yang kemudian akhirnya wanita tersebut udah jadi janda, ya dinikahi oleh Nabi Daud. Itu cerita Israiliyatnya. Jadi kan ini merendahkan banget Nabi. Ya masa sih Nabi ngintip kan gitu kan, udah gitu ngambil istri orang dengan tragedi yang seperti itu. Padahal penafsiran yang benar bukan seperti itu. Dan gak ada cerita 99 istrinya Nabi Daud dan satu orang itu yang mau diambil. Enggak. Tapi penafsiran yang benar adalah ini benar pertikaian itu antara manusia. Nah, kenapa dia sampai manjat? Karena Nabi Daud, kita tahu kan ibadahnya Nabi Daud apa? Yang sekarang diabadikan sama Rasul. Jadi sunnah. Kan saum Daud. Saum Daud itu kan 1 hari puasa, 1 hari buka. 1 hari puasa, 1 hari buka. Karena Nabi Daud itu, walaupun sebagai pemimpin, dia nggak mau hari-hari adalah untuk rakyatnya saja. Dia punya waktu, kepingin khusus beribadah kepada Allah. Jadi nggak nerima. Allah negur, nggak boleh begitu. Kalaupun kamu sebagai pemimpin, kamu sebagai nabi, nggak boleh memisahkan dari orang lain. Ya, nah Allah negurnya dengan cara apa? Pada saat pertikaian di hari Nabi Daud sedang waktu khusus untuk beribadah kepada Allah, ya 2 orang ini bertikai, mau nggak mau kan manjat ke rumahnya. Ya, dan juga mengingatkan Nabi Daud, karena Nabi Daud itu pernah, ya bukan Nabi Daud sudah kepengen mengambil istri orang, tapi ada satu keluarga yang sudah perempuannya ini, putrinya ini sudah dilamar oleh orang lain. Tapi ternyata apa? Si ayahnya kepengennya nikahnya sama Nabi Daud dan menginginkan gimana caranya khitbahnya ini dibatalkan karena sebagai ya Allah sebentar baterainya habis. Karena kan kalau sebagai nabi ya dia punya kesempatan dong, punya kuasa otoriter untuk membatalkan ya perjodohan orang. Nah Allah marah, nggak boleh begitu. Dan akhirnya Nabi Daud pun minta ampun. Sedangkan ujian Nabi Sulaiman apa? Nah ujian Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman yang punya kerajaan yang tidak tertandingi, semua binatang, diujinya dengan sesuatu yang paling disukai, yaitu apa? Binatang-binatang itu. Sampai Nabi Sulaiman lupa bermain dengan kuda-kudanya, sampai ya menjelang matahari terbenam. Ya, jadi khilaf terlalu menghabiskan waktunya dengan urusan yang duniawi ya, yang bermain ya dengan kudanya itu, ya berpacu dengan kudanya itu. Langsung Nabi Sulaiman menyadari dan berdoa, ya Allah ampunilah aku. Ya ini yang akhirnya doanya Nabi Sulaiman dikabulkan karena Nabi Sulaiman minta, ya Allah ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun setelah aku.
Jadi ketika Nabi Muhammad ditawarkan kerajaan yang lebih hebat dari Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad nggak mau. Aku nggak mau menyayangi ya Nabi Sulaiman. Nah, sedangkan hati-hati nih teman-teman, penistaan terhadap Bani Israel kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang tadi punya mukjizat, itu kan yang namanya mukjizat beda dengan sihir. Jadi jangan dianggap kalau Nabi Sulaiman itu rajanya sihir. Ya, kalau mukjizat ya dia kan ya mana ya? Jadi kalau mukjizat itu kan dia hadiah dari Allah ya yang khusus untuk Nabi, tapi kalau sihir kan memang belajar ya dari setan. Jadi jangan sampai ya mengkaitkan sihir-sihir itu dengan Nabi Sulaiman. Nah, sedangkan lihat Rasulullah SAW justru dengan hadis-hadisnya ingin menunjukkan Rasulullah menjaga kemuliaan Nabi Daud. Rasulullah menjaga kemuliaan Nabi Sulaiman. Apa contohnya? Ya, ibadahnya Nabi Daud ya sampai Rasulullah bersabda ya, puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Daud. Ya, kemudian Nabi Daud pun memiliki suara yang indah dan Nabi Muhammad itu mengabadikan sebuah kemuliaan. Jadi kalau orang Bani Israel menghina nabinya sendiri, justru Nabi Muhammad dengan hadis-hadisnya memuliakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, kalau Rasulullah mendengar Abu Musa al-Asy'ari baca Al-Quran, apa kata Rasulullah? Bahwa ya Abu Musa al-Asy'ari itu diberi suara indah seperti suara indahnya keluarga Daud. Ya, dan istrinya Nabi Daud, ibunya Nabi Sulaiman itu punya peran penting menjadikan suaminya kayak begini, menjadikan anaknya kayak begini. Ya, walaupun dia adalah seorang nabi, tapi kan peran istri sangat penting. Nah, bagaimana Rasulullah mengabadikan ya kalau Nabi Sulaiman bisa seperti ini karena nasihat ibunya. Wahai anakku, jangan perbanyak tidur di malam hari. Sesungguhnya banyak tidur di malam hari akan menjadikan laki-laki yang fakir di hari kiamat. Tuh, jadi dibalik kesuksesan yang sosok Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah istrinya dan ibunya. Juga doanya Nabi Daud ya diabadikan oleh Rasulullah menjadi doanya Rasul ya, ini as'aluka hubbaka ya, kalau Rasul berdoa, ya Allah aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu serta amalan yang mendatangkan kepada cintamu. Nah, ini ya kalau Rasulullah baca ini, kenapa? Karena Rasul teringat dengan Nabi Daud alaihissalam. Ya, kematiannya juga sampai malaikat itu begitu santun ya ketika ingin menjemput Nabi Daud ya, dengan benar-benar tingkat kebaikan yang luar biasa Nabi Daud, dan malaikat pun tidak berani untuk menyakitinya. Ya, begitupun juga dengan Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu juga meninggalnya kan sampai nggak ada yang tahu kecuali tongkatnya ini rapuh dimakan oleh sayap. Dan sekali lagi mukjizatnya Nabi tersebut bukan kesaktian. Karena kalau sakti berarti bekerja sama, kolaborasi dengan setan. Ngeri ya, karena memang banyak orang yang mengaitkan sihir itu ya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan satu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, seperti dulu Rasulullah SAW lupa mengucapkan insya Allah, begitupun Nabi Sulaiman. Apa kata Rasulullah? Kalau sekiranya Nabi Sulaiman mengucapkan laul istasna ya, jika dia mengucapkan insya Allah, niscaya ya Nabi Sulaiman itu akan memiliki anak laki-laki. Tapi dia lupa ya mengucapkan insya Allah. Dia bilang, saya akan menikah yang 100 agar saya memiliki anak laki-laki. Tapi tidak mengucapkan insya Allah. Nah, sedangkan kalau ini hanya sekedar gambaran Bani Israel ingin menjadikan kultus Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya dengan mitos mereka untuk legitimasi mereka menghancurkan Palestina ya, Al-Aqsa, karena dianggap Al-Aqsa itu dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, karena mereka menganggap kalau kerajaan Bani Israel ya itu adalah Haikal ya Sulaiman. Ini kayak gini nih, Haikal Sulaiman yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW dengan dibangun Masjid Al-Aqsa. Nah, mereka nggak mau dengan Masjid Al-Aqsa karena dianggap milik Nabi Muhammad, dan mereka ingin menghancurkan Al-Aqsa agar kejayaan kerajaan Nabi Daud dan Sulaiman akan muncul kembali di akhir zaman, dan mereka mengerahkan semua tenaga mereka untuk mendirikan Haikal Sulaiman.
Nah, karena didirikan di Komplek Al-Aqsa dan sosialisasinya juga sudah dimulai, bahkan nanti proses penyembelihannya dengan sapi ya, semua alat-alatnya ya, pisaunya, belnya, apa sih, khotam itu, stempelnya, bintang Davidnya, ini semua ya sudah disiapkan oleh Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa diceritakan sampai akhir zaman? Karena sekali lagi untuk menghadapi ya, mereka yang seperti ini butuh ketangguhan karakter Sulaiman kontemporer. Daud kontemporer ya, seperti dulu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dianugerahkan keimanan dan menaklukkan kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Materinya sangat menarik ya Ustazah. Apalagi untuk ibu-ibu seperti saya yang mencoba menceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul, baru tahu saya kalau ada kisah-kisah Nabi dan Rasul versi Israiliyah ya Ustazah ya. Iya, betul. Ada bukunya sebenarnya. Jadi kisah-kisah Nabi dan Rasul yang Israiliyah itu ada bukunya gitu ya Ustazah? Iya, jadi itulah sayangnya para ulama ya kepada kita. Kalau di Al-Azhar itu satu mata kuliah Israiliyat. Nah, alhamdulillah ternyata di Indonesia buku-buku mata kuliah itu ya Israiliyat itu udah diterjemahkan. Karena yang saya beli di Indonesia ini versi yang sudah diterjemahkan ya, Israiliyat ya dalam Al-Qur'an. Baik. Tapi kalau yang buku-buku cerita Nabi dan Rasul yang biasa ada di Gramedia gitu, itu insya Allah aman ya Ustazah? Ya harus dibaca. Jadi aman atau tidak aman kan harus lihat buktinya. Iya Ustazah. Baik. Jadi menarik sekali. Mungkin selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa disampaikan secara langsung. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya, teman-teman. Mbak Lifah mungkin ingin bertanya. Yang lain dulu Mbak Mita, sedang meresapi Mbak Mita. Yang lain coba ibu-ibu yang lain. Ini nggak ada Bu Imet nih, jadi pertanyaan pembukanya nggak ada. Oh iya, Bu Imet ya. Sedang berhalangan. Jadi nggak bisa hadir hari ini. Bu Sinta juga biasanya nanya. Bu Sinta, ini Bu Dini nih. Bu Sinta, Bu Dini, siapa lagi? Ini apa? Mbak Risa, Mbak Riri. Siapa ya yang sering juga nih? Ada. Ya. Bu Olin kan juga. Mungkin udah ngerti Ustazah mungkin. Iya. Atau lagi nyeritain ke anak-anaknya nih. Tahu enggak? Ternyata kan gitu kan. Assalamualaikum Ustazah. Nah kan, salam. Dipanggil Bu Sinta. Sempat dengar cerita Nabi Sulaiman alaihissalam dari YouTube ya. Disebutkan juga bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu selain Nabi yang pandai bersyukur, juga Nabi yang cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Maksudnya jadi ketika ada kesalahan itu langsung bertaubat gitu ya. Saya dengarnya gitu ya dari YouTube. Jadi ada Bu Sinta, kok saya nggak, bentar deh, saya mau ngedein volume. Kedengaran nggak Ustazah? Mohon maaf. Bentar, sudah mungkin jelas? Laptop saya kali nggak bisa dikencengin. Sudah besar belum Ustazah?
Coba gimana Bu Sinta? Nah, iya, kemarin kan dengar dari YouTube kalau Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah salah satu nabi yang eh, pandai bersyukur dan juga pandai kembali kepada Allah. Jadi intinya ketika ada kesalahan itu Nabi Sulaiman alaihissalam itu segera bertaubat, dan diceritakan itu ada suatu riwayat bahwa beliau tuh sedang melihat kuda-kuda kerajaan, kalau nggak salah tuh tadi udah disampaikan apa belum ya, kuda-kuda kerajaan. Terus karena saking terkesima dengan kan beliau itu katanya menyukai kuda, nah saking terlena melihat kuda itu tuh sehingga melupakan zikir sore ya kalau nggak salah, dan jadi akhirnya kuda-kuda tersebut itu dipanggil kembali dan akhirnya disembelih dan untuk disumbangkan ya, untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan lah istilahnya. Betul itu Ustazah ya? Kalau cerita tadi tentang kuda-kuda betul, dan sampai Nabi Sulaiman itu kan closingnya dia berdoa minta ampun kepada Allah, tapi tetap minta agar kalaupun dia diampuni dosanya oleh Allah, jangan diluluh lantakkan kekayaannya dan kerajaannya. Tetap kan ketika dia bertobat dia minta memiliki kerajaan yang tidak tertandingi oleh siapapun juga. Nah, kalau kisah sampai di situ, rasa bersalahnya dengan kuda itu yang ada di dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan filenya ya, ayatnya di dalam file itu ada. Namun kalau sampai akhirnya dia menghukum dengan menyembelih kuda tersebut lalu disedekahkan, saya harus konfirmasi secara lebih detail lagi karena salah satu dari binatang yang haram dimakan itu kan ketika memang menjadi kuda peliharaan, ya kuda tunggangan, itu yang salah satu di dalam hadis Rasulullah SAW yang tidak boleh dimakan, kan begitu. Nah, jadi apakah kemudian akhirnya menghukum diri dengan semua kuda-kuda itu disembelih dan disedekahkan? Nah, itu yang saya tidak berani untuk mengatakan iya, ya tidak berani mengatakan itu Israiliyat karena memang di Al-Quran tidak tersebutkan dan sepanjang yang saya coba baca belum ketemu ya kasus seperti itu. Begitu Bu Sinta. Baik Ustazah. Terus nanti yang tadi yang masalah kisah Bani Israiliyat itu tuh memang kalau yang tadi Ustazah sebutkan kan ada kitabnya sendiri ya. Memang itu tuh dari kisah itu tuh memang mencakup dari awal gitu, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad atau seperti apa? Kalau Israiliyat, jadi kalau Israiliyat itu nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nah, kalau Nabi Muhammad biasanya mereka menambahkan dengan cerita dongeng palsu. Nanti saya foto. Tuh, kan ini kebaca kayak kelihatan nggak? Oh iya kelihatan saja. Nah ini di bukunya nih yang sudah diterjemahkan. Saya foto aja nanti saya kirim ke Mbak Liva deh. Ini saya beli di Indonesia waktu ada pameran buku ya karena yang menulis adalah dosen di Al-Azhar yang dulu kita satu mata kuliah belajar tentang Israiliyat. Jadi maksud saya tuh Bani Israiliyat itu memang hadis-hadis atau jadi sumbernya itu memang kitabnya dari dari Yahudi sana atau dari mana sih sumbernya Ustazah? Pertama, Israiliyat itu yang menyampaikan adalah Ahlul Kitab. Jadi Ahlul Kitab jadi ketika Rasulullah, jadi adanya Israiliyat itu munculnya Israiliyat di zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah kan Nabi Ismail nggak pernah tahu tentang Nabi dari garis Ishak kan. Nah begitu Nabi Muhammad turun surat Al-Baqarah cerita tentang Nabi Musa, kan Nabi Muhammad nggak tahu cerita tentang Nabi Musa. Nah orang Yahudi ya kayak sotoy lah, sok tahu lah, dan ingin merendahkan Nabi Muhammad dan ingin menunjukkan kelemahan Nabi Muhammad. Oh itu kan ceritanya begini, ceritanya begini.
Pada saat itu Rasulullah kan nggak bisa berkomentar ini benar atau enggak, kan Rasul nggak tahu. Ya, nah, akhirnya apa? Rasul diminta oleh Allah semua yang diceritakan oleh Bani Israel mendingan diam, jangan diterima dan jangan ditolak. Ya, jadi jangan diterima dan jangan didustakan, diam aja. Ya, tapi kalau sudah masuk dalam norma yang membuat mudorot yang lebih besar, barulah langsung ditolak. Nah, para ulama tafsir akhirnya membuat sikap nih, agar ketika kita baca buku tafsir, jangan sampai nanti cerita-cerita Israiliyat jadi hukum. Karena harus dibiarkan aja, itu cuma cerita legenda yang sekedar angin lalu. Jangan dijadikan hukum. Repotnya kalau akhirnya jadi hukum dan kita menganggap inilah tafsir yang sebenarnya. Contoh misalnya apa? Kayak Yusuf dan Julaiha, itu Israiliyat. Ya, jangan sampai kita malah berpikir endingnya Nabi Yusuf menikah dengan Julaiha. Padahal apa? Julaiha itu wanita yang tidak benar, tidak baik. Ya, kan bertobat. Emangnya mau ya kita punya anak laki-laki ya ketika menikah didoakan kan? Allahumma alif bainahuma, ya Allah satukanlah mereka berdua sebagaimana engkau satukan Adam dan Hawa. Muhammad dan Khadijah, lalu Yusuf dan Julaiha. Emang mau kalau anak kita laki-laki punya mantu, punya perempuan yang penggoda? Ya begitu walaupun nanti taubat kan nggak mau. Aman kita mau punya anak perempuan ya dianggap sosok seperti Julaiha yang seperempuan penggoda yang sadis, kan nggak mau. Nah, jangan sampai ulahnya orang Yahudi menghancurkan ketahanan keluarga ya dengan isu kalau Nabi Yusuf menikah dengan Julaiha dan akhirnya jadi doa waktu pernikahan. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Nah, akhirnya apa ulama tafsir termasuk di Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu banyak periwayatan Israiliyat. Tujuannya apa? Agar orang itu ketika baca tafsir Ibnu Katsir tahu yang mana tafsir beneran, yang mana Israiliyat. Karena biasanya nanti disebut adalah cerita ahlul kitab ya dari Bani Israel ya, ini adalah Israiliyat, jadi begitu. Baik Ustazah, baru tahu juga. Jazakallah khair Ustazah. Oh iya, jadi kalau kepingin tahu ada kisah Israel, kalau yang punya buku tafsir Ibnu Katsir, nah itu lihat aja di tafsir Ibnu Katsir surat Al-Kahfi yang cerita tentang Zulkarnain, cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nah itu Ibnu Katsir menjelaskan secara detail ya kalau orang Israiliyat ya orang ahlul kitab menyebut Zulkarnain begini Ya'juj dan Ma'juj begini. Dan sikapinya dengan ilmiah ya, karena saya pernah ada satu taklim ya bilang, Ustazah kita jangan pakai tafsir Ibnu Katsir. Kenapa tafsir Ibnu Katsir itu nggak benar? Nggak benar di mana nggak benernya? Iya banyak sekali tuh Israiliyatnya. Berarti apa? Anda tidak paham kalau tafsir Ibnu Katsir ini benar-benar ditulis secara ilmiah agar kita tidak kejebak. Kan kalau nggak dikasih didokumentasikan oleh Ibnu Katsir, kita mana tahu cerita-cerita Israiliyatnya. Kan gitu kan? Tapi dengan Ibnu Katsir mencantumkan ini tafsir yang benar. Kalau tafsir yang benar biasanya dia akan menuliskan hadis Rasul, ya qala Ibnu Abbas. Tapi kalau dia menyebutkan kila katanya atau periwayatan ahlul kitab, periwayatan Bani Israel, biasanya ada dua orang ya. Kalau Abdullah bin Salam ya dari ahlul kitab yang masuk Islam. Jadi dia ahlul kitab yang masuk Islam. Cuman kalau pas ayat-ayat tentang kisah-kisah Nabi, nah dia menambah-nambahkan dengan cerita-cerita itu yang belum tentu benar. Orang Taurat dan Injilnya jadi rubah. Kan begitu. Apalagi dia nambah-nambah cerita di Al-Quran. Begitu ibu-ibu kalau yang punya, itu kan Mbak Mita tuh di belakang banyak perpustakaan tuh. Kayak saya, pencitraan. Tetangga jangan-jangan ini Ustazah. Iya. Enggak ya Ustazah. Baik-baik. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom komen ini Ustazah. Iya, boleh. Mbak Sinta tadi sudah aman ya Mbak Sinta ya? Aman, terima kasih. Baik.
Baik, Ustazah, saya bacakan beberapa pertanyaan dari kolom komen ya, Ustazah. Ya. Ini baik. Dari Bu Ani Sanjaya. Assalamualaikum, Ustazah. Mohon maaf sebelumnya mau tanya, buku-buku kisah Nabi dan Rasul itu yang jenengan maksud apa bisa didapatkan dari Ustazah? Mohon maaf jika ada salah ngomong. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum. Maksudnya bisa didapat dari saya. Maksudnya gimana ya, Mbak Mita? Ini Mungkin mungkin Ustazah jualan apa enggak gitu. Oh, Ya Allah. Sekarang mah ada Topet. betul-betul Tokopedia. ya. Tokopedia ya, Ustaz. Nah, kalau saran saya, sebelum kita baca buku-buku kisah-kisah Nabi, kita beli buku deh, Tafsir Ibnu Katsir dulu. Tapi Tafsir Ibnu Katsir yang lengkap ya, jangan yang ringkasan. Kan kalau yang ringkas kan cuman 4 jilid ya. Kalau yang lengkap itu saya punya ada 11 jilid. Kenapa kita punya pegangan tafsir Ibnu Katsir dulu? Agar kita sudah tahu dulu. Jadi kalau kita kepengen cerita tentang Nabi Adam, nah kita baca dulu nih kisah-kisah Nabi Adam yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Agar kita bisa punya pegangan manakah periwayatan-periwayatan yang Israiliyat. Nah, begitu. Saya aja tahu itu Israiliyat atau tidak Israiliyat ya ketika saya punya pegangan dulu dari para ulama tafsir. Tapi kalau kepingin beberapa contoh Israiliyat, nah ini saya foto aja dah sama Mbak Liva. Ya pada itu ya pada di HK ya di Hong Kong ya, gimana cara belinya ya? Bisa Ustaz, mungkin kalau Bisa ya. Nah, kalau di teman-teman Tokopedia malah memang mungkin ada. punya aplikasi. Saya malah kagak punya aplikasi Topet segala macem. Saya foto aja kalau yang pengen tahu tentang Israiliyat. Sebentar, foto aja kurang canggih. Begitu. Dan tafsir Ibnu Katsir pun, tafsir Ibnu Katsir ya, jangan beli yang saya beli. Karena yang saya beli, saya udah beli harganya 900-an. Awalnya saya nyesel banget gitu kan. Kenapa? Ini kok yang menerjemahkan nggak ilmiah. Jadi apa? Satu halaman tentang cerita Israel malah nggak diterjemahkan. Karena kan saya punya bahasa Arabnya. Dan saya berniatkan untuk membeli bahasa Indonesianya. Udah saya beli yang terbitan pustaka Imam Syafi'i. Itu saya beli tuh. Jadi jangan beli lagi yang pustaka Imam Syafi'i yang saya beli. Kenapa? Satu, tidak jujur secara ilmiah. Ya, jadi begitu tentang kisah Zulkarnain, padahal satu halaman lengkap dijelaskan ini adalah Israiliyat. Di terjemahannya itu cuman ditulis Zulkarnain adalah Raja Yaman. Udah, di bawahnya kalau itu Israiliyat seperti apa sebenarnya nggak diterjemahkan. Itulah kalau menerjemahkan buku tafsir harus orang yang tidak sekedar punya bahasa Arab, yang punya kemampuan bahasa Arab, tapi harus orang yang punya kemampuan skill mufasir, tahu ilmu tafsir, tahu dalam istilah-istilah tafsir Israiliyat itu apa, ahlul kitab itu apa, begitu. Selain pustaka Imam Syafi'i silahkan dibeli. Karena saya sebab udah komplain ke yang jual ya, aduh kok ini saya dokumentasikan kok kayak begini, maksud saya ya adalah pertanggungjawabannya, paling tidak minta maaf dan mencoba untuk menyampaikan ke khalayak kan begitu ya, karena kan penerbit di Indonesia tidak bayar royalti ke penerbit aslinya kan begitu kan ya, adalah bentuk tanggung jawabnya. Ternyata aduh maaf kita cuma bisnis, aduh saya kecewa banget. Karena waktu saya di Mesir itu, saya datang ke penerbit Mesir ya, Darussalam, yang banyak orang-orang tuh ngambil dari dia. Saya tanya, kalian dapat fee nggak? Dapat royalti nggak? Ya dari orang Indonesia yang pada nerbitin? Enggak. Terus kalian nggak menggugat? Ini adalah syiar. Jadi gitu, jadi yang istilahnya kan tuh ngebajak kan. Tapi ternyata mereka menganggap itu adalah syiar. Nah, saya berharap kan, saya komplain lah. Saya foto, kok kayak begini,
ya ini masih satu halaman yang Anda tidak terjemahkan. Padahal ini fatal banget. Ya, adalah bentuk tanggung jawab sebagai ilmiah lah ya. Ternyata cuman gitu doang. Maaf, kita cuma jualan doang. Saya kesel itu. Karena apa? Ya alhamdulillah saya yang beli, yang bisa membandingkan dengan kitab aslinya. Nah kalau teman-teman yang nggak punya kitab aslinya bagaimana? Akhirnya menganggap Zulkarnain itu Raja Yaman. Padahal dia bukan orang Yaman. Udah, astagfirullahaladzim, saya ngirimnya salah lagi bukan ke Mbak Liva. Aduh. Sepertinya cukup banyak yang jadi penasaran sama tentang Iya, kita. saya perasaan udah saya kirim, ternyata malah ke grup orang. Tuh, mana sih Mbak Liva? Yang tadi saya foto. Ini dia. Tuh Mbak Liva ada saya ini share. Aduh, sebentar. Alhamdulillah masih. Baik. Ustazah, ini boleh saya sambil baca pertanyaan berikutnya? Oh iya. Baik. Ini tadi dari Bu Ani, ini dari Mbak Gurisa. Bismillah, Ustazah izin bertanya di luar tema. Suka dengar cerita kalau kita tidak boleh datang ke candi seperti Candi Borobudur. Bagaimana menurut Ustazah? Karena kadang pengen juga ajak anak-anak ke sana supaya tahu sejarah. Nah, itu gimana Ustazah? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Artinya tempat-tempat yang menjadi tempat yang menjadi ikon kemusyrikan ya, yang sejarah kemusyrikan. Itu innama a'malu binniyat. Kenapa? Ya, karena dulu pun saya dinasehati secara bijak ya ketika waktu saya di Mesir, ya saya mau ke piramid, ya mau ke Luxor, itu kan tempatnya Firaun, ya ada teman saya ya, sahabat saya di Al Azhar itu langsung, kamu mau kemana? Saya mau ke piramid, saya mau ke Luxor. Mereka istighfar, astagfirullahaladzim, fattakullah, takwa kamu kepada Allah, itu tempat maksiat, kenapa kamu ke sana? Udah akhirnya saya kan cuman kepingin tahu bagaimana sejarahnya. Nah, akhirnya apa? Kalau kamu ke sana, jangan niat untuk kayak fun-fun gitu. Jadi kayak untuk happy-happy. Ya, tapi niatkan kamu ke sana untuk tadabur, untuk mengambil hikmah atas peristiwa ini yang membuat Allah murka. Jadi banyaklah kamu beristighfar di sana. Mudah. Dari situ yang tadinya semangat saya, mau jalan-jalan gitu loh, nanti mau foto dulu nggak ada update status gitu kan. Ya dulu pokoknya saya kepengen foto di piramid, saya pengen foto ke Luxor. Kalau saya pernah ke sini berubah 100%. Ya karena diingatkan oleh teman saya. Jadi kalau kamu ke sana innama amalu binniyat, ya kamu tadabur memikirkan kuasa Allah atas orang-orang yang dulu menantang Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Udah akhirnya saya dikasih mereka ke sana. Kalau kamu mau jalan-jalan, ya kami nggak akan berikan izin kamu ke sana. Jadi hal yang sama dengan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, karena kan kita tahu jauh sebelum Islam, negara kita kan mayoritas paganisme, ya aliran Hindu, animisme, dinamisme kan begitu. Nah artinya apa? Ketika memang kita sudah mengajarkan mau berkunjung ke candi-candi, jangan sekedar wisata ya, tapi ya wisata religi ya untuk memberikan anak-anak kita ya sebuah sejarah inilah dulu ya sebelum Islam itu di Nusantara mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, padahal kalau kita lihat ya seperti kisahnya Nabi Ibrahim tuh berhala. Apakah bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat kan enggak. Ya, artinya ditanamkan soal akidahnya. Begitu Bu. Baik, terima kasih Ustazah. Mbak Risa, ini jawaban dari Ustazah. Ada satu lagi Ustazah dari Boleh. Bu Sasa. Izin bertanya Ustazah, bagaimana membedakan buku kisah Nabi dan Rasul di Islam dan di Israelia? Terus terang, saya masih minim akan hal ini. Terima kasih sebelumnya Bu Ustazah. Kalau pakai
Makanya saya bilang tadi, kalau kepingin tahu ciri-cirinya, selain buku yang saya kirim ke Mbak Liva ya, Tafsir Ibnu Katsir. Karena kalau yang jujur dalam penulisan kisahnya, dia akan mencantumkan pertama apa? Menggunakan istilah kisah dari ahlul kitab. Jadi nggak sekedar zaman dulu begini-begini, itu mah nggak ilmiah. Wah, saya mah kalau nulis kayak begitu di kampus, dicoret, kamu ya harus ada datanya. Itu kan harus ada datanya. Jadi datanya itu kalau dia menceritakan satu kisah dengan dengan referensi, ini adalah kisah ahlul kitab. Ini adalah Israiliyat. Ini dari Abdullah bin Salam. Itu ciri-ciri para ulama tafsir sudah menyebutkan ini adalah Israiliyat. Nah, yang tidak ilmiah seperti yang saya tadi beli buku Tafsir Ibnu Katsir yang dicetak oleh pustaka yang tadi saya sebutkan tadi, itu enggak ilmiah karena langsung disebut Zulkarnain adalah raja Yaman. Orang kan berpikir kalau Zulkarnain ada di surat Al-Kahfi adalah raja Yaman kan? Padahal ulama tafsir menyebutkan qila, dikatakan oleh ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab. Nah, jadi begitu. Kalau mereka orang yang jujur secara ilmiah menyebutkan referensinya. Baik. Nah, jadi kita Mbak Sasa supaya lebih tahu, mungkin kita harus juga baca tafsir Ibnu Katsir tadi Ustazah, selain buku yang Mbak Liva sudah dapat ini fotonya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ustazah, mohon maaf, tadi nyambung yang tadi tuh yang Mas Candi Borobudur, terus tadi kan Ustazah bilang pernah ingin berkunjung ke piramid ya, tapi tergantung niatnya gitu ya. Nah, gimana Ustazah kalau misalnya kayak gini, saya tuh anak saya kan yang pertama tuh alhamdulillah suka baca ya. Nah, terus saya sempat beli buku-buku yang tentang piramid-piramid gitu. Jadi kayak Egypt gitu kan banyak tuh ya buku, toko-toko buku tuh banyak. Nah, dia tuh suka gitu ngeliatin kayak Mbak Sinta, masalah ya itu boleh apa enggak ya? Soalnya ada putus-putus. Mbak Sinta putus. Ya, tapi bisa ditangkap sih. Nggak apa-apa, Bu Sinta. Ya, itu kan memang salah satu dari salah satu yang Allah jaga ya sebagai simbol Fir'aun yang menantang Allah. Artinya tinggal kitalah yang membantu menambahkan dari sisi Islam. Nak, jangan lupa loh kamu ingat kalau piramid ini idenya Fir'aun kan untuk pengen ngelongok langit, pengen ngelihat Tuhannya Nabi Musa. Artinya semakin kita tahu bentuk-bentuk kemaksiatan, berarti kan semakin kita tahu bagaimana mengatasi kemaksiatan itu dan mencegah kemaksiatan itu. No problem, Bu Sinta. Jadi harus tetap didampingi, maksudnya didampingi kita kembalikan lagi ke ini ya, kisah Islam gitu ya Ustazah ya. Iya. Kita kemarin cerita tentang apa yang Mbak Liva ya sebelum Nabi Daud? Nabi Musa ya? Iya. Berarti kan waktu tentang piramid udah sempat saya cerita. Nabi Adam. Nabi Adam ya. Berarti Nabi Musa belum ya? Oh. Itu ada di Al-Qur'an tuh kisahnya Fir'aun, sejarah kenapa Fir'aun mendirikan piramid. Mbak Sinta mungkin itu tadi jadi selain buku-buku pengetahuan, buku-buku sains juga dibawa kembali sembari mengkaji dari sisi Al-Quran seperti itu ya. Betul. Ya, pokoknya mengaji itu nggak pernah di-end, ngaji itu pokoknya to be continue gitu kan Mbak Liva. Baik. Wah, cukup banyak juga pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman, ibu-ibu? Saya Mbak Mita.
Oh, Mbak Liva, baik, Nah, silakan. ini biasa pertanyaan closing nih. Tauan. Gini Ustazah, tadi kan berbicara mukjizat Nabi Daud itu kan salah satunya mampu berbicara dengan burung. Kalau Nabi Sulaiman itu kan berkomunikasi dengan semut. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pada zaman dua nabi itu hanya dua hewan itu saja yang dimunculkan, yang dia bisa berkomunikasi gitu? Kenapa nggak hewan-hewan lain gitu loh? Maksudnya, apa emang udah ditunjukkan nama Allah, diturunkan dua hewan itu untuk berkomunikasi dengan nabi tersebut? Iya, bagus pertanyaannya. Tapi kenapa Allah berikan contoh itu? Ya, contoh itu tuh, ya karena dua contoh itu saja, ya, burung bertasbih, gunung bertasbih, kemudian semut berkomunikasi. Contoh yang sederhana itu saja di zaman itu udah wow banget. Nah, kenapa nggak disebutkan semua binatang? Ya nanti kayak Nabi Daud sama Nabi Sulaiman tinggalnya di hutan lagi, yang itu kan. Ya kayak Tarzan, karena kan kalau burung, semut ini kan berinteraksi dengan manusia, kan gitu kan. Ya kan kok nggak ngomong sama gajah, emangnya dia tinggal di hutan, ya jadi ya kenapa burung, semut, karena itu yang hari-hari mereka jumpai, kan gitu. Begitu Mbak Lipa. Mbak Liva. Baik. Syukron Ustazah. Afwan. Kecuali kalau memang dia tinggalnya di hutan ya, pasti lengkap ya dengan binatang-binatang lain. Kan orang jadi mikir, Nabi Sulaiman berbicara sama jerapah. Oh, jerapah masuk kota kan gitu kan. Gitu kan. Jadi dua binatang yang memang hari-hari berinteraksi sama manusia. Oke. Baik Mbak Meta. Baik, Mbak Liva. Ini sepertinya Mbak Liva mungkin waktu cerita ke anak-anak ditanyain begitu ya. Biasanya anak-anak kan kepo gitu. Kok nggak bisa nggak ngomong sama singa? Emangnya tinggal di hutan kan gitu kan? Nanti pertanyaannya itu semut ngasih ngomongnya itu pakai gerakannya kayak gimana Bunda? Iya biasanya suka di luar logika gitu. Ya ngomongnya bahasa semut, yang tahu cuma Nabi Sulaiman kan gitu kan. Iya. Baik, nggak ada teman-teman, mungkin ada lagi pertanyaan yang mungkin ada yang mau bertanya lagi. Closing kali biasanya kalau pertanyaan Mbak Liva. Mbak Liva sudah closing, baiklah. Udah ngasih gambaran kalau. Iya, sudah kode-kode baik. Baik, terima kasih Ustazah Mbak Liva atas pertanyaan closingnya. Maka berakhir sesi tanya jawab kita. Maka demikianlah kajian hari ini. Terima kasih atas penjelasan Ustazah Nur Hamidah dan kehadiran ibu-ibu soleha serta dompet duafa serta selaku penyelenggara kajian online. Saya sebagai host mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya